Baik, terima kasih Pak Reza. Jadi memang pertama kita harus mulai diversifikasi Pak. Kalau saya lihat ya banyak orang juga masih kayak mengidolakan komoditas. Tapi komoditas ini menurut saya untuk bisa naik jauh lebih tinggi dari sekarang itu kemungkinannya sangat kecil Pak. Ya karena negosiasi udah terjadi antara Rusia Ukraina, mulai ada kesepakatan walaupun nggak sampai yang reda banget, tapi ya jauh lebih baik, udah mulai ada titik tengah. Biasanya ketika nanti ada negosiasi-negosiasi yang lebih besar pada dalam pembicaraan, apalagi di market ngelihat sinyalnya mulai positif, itu harga komoditas otomatis Pak akan terjadi di pasar futures, itu akan banyak yang sell. Makanya nanti bisa-bisa harga komoditas tuh turunnya cukup dalam gitu. Nah makanya itu kalau saya lihat sekarang dengan kondisi sekarang ini, komoditas boleh kita waiting, tapi ya jangan semuanya di komoditas. Kita mulai diversified juga. Saya komoditas tuh pegang kok, beberapa perusahaan batu bara saya masih tetap lihat menarik, tapi saya mulai diversified juga untuk melihat kondisi sekarang. Contoh, sekarang kan suku bunga dijaga tadi di level 3,5%. Nah sekarang kita lihat penjualan mobil itu naik 30, Astra tuh naik penjualan mobilnya 23%-an dibanding tahun lalu di first half di semester 1 2022 ini. Tapi harganya lihat sekarang di 6.000. Kemarin-kemarin kita lihat bahkan di 7.000 lebih ya Astra ya, sekarang di 6.000. Nah, jadi ini kalau lihat dari price earning yang earningnya di analyze, bahkan itu hanya 8 kali sekarang, jauh lebih murah dibandingkan historicalnya. Karena itu Astra menjadi salah satu yang teman-teman bisa perhatiin, apalagi ya kalau orang beli mobil, suku bunga dijaga di 3,5%, tentu ini menjadi suku bunga yang menarik ya, karena ini di rekor terendah. Jadi teman-teman bisa perhatiin, apalagi sekarang ekonomi Indonesia by fundamental itu semua sedang posisinya tuh sedang positif nih arahnya. Kita diperkirakan pertumbuhan ekonomi tembus 5% tahun ini, padahal ekonomi dunia malah diproyeksi turun Pak Reza. Itu diproyeksi turun jadi 2,5%-an atau 2,6%. Tapi Indonesia malah di-expect naik, bahkan semua negara kayak IMF dan kawan-kawan bilang Indonesia tuh tidak akan resesi katanya dalam prediksi mereka. Jadi jauh lah kita itu posisinya jauh lebih diuntungkan. Terus yang belum ke price in juga harga properti ya, karena properti itu belum naik, masih agak turun, tapi memang properti ini sebenarnya penjualannya kalau kita lihat inline semua loh, dan hampir mostly itu inline dengan target daripada marketing salesnya tuh sesuai dengan yang ditargetkan oleh emiten. Ini menjadi salah satu saham yang mungkin belum ke price in di market yang bisa teman-teman lirik juga gitu ya. Terus juga mungkin ada salah satu kemarin kalau saya sebut Dharma Polymetal itu juga masih menarik sebenarnya. Even harganya udah naik. Cuma kalau di beberapa live sebelumnya sama IDX mungkin nggak tahu ada di Jawa Barat, ada di Semarang, itu saya selalu tuh kemarin-kemarin waktu di harga 500-an kan ada sebut Dharma. Even dia sekarang udah di level 700-an, ini masih oke kok Pak untuk kita perhatiin, tapi udah mulai perhatiin teknikalnya juga nih teman-teman ya. Jadi teknikalnya diperhatiin. Nah, terus juga kita bisa lihat Pak teknologi. Kalau teknologi sekarang ya mungkin beberapa saham kayak BBYB, Goto ini kan sekarang itu dengan ngelihat Nasdaq juga udah mulai naik lagi, udah nggak terlalu takut. Nasdaq kan kayak ibaratnya ini benchmarknya lah semua teknologi. Nah kalau teknologi mulai sekarang inflation dianggap mereda, terus juga orang ngelihat sekarang udah sangat jatuh harga teknologi, ini ada opportunity juga buat kita mulai masuk nih Pak di sektor teknologi kembali. Terus juga perhatiin sekarang dengan harga komoditas turun, sekarang subsidi itu kan ditargetkan gede banget sama pemerintah ya, bisa 500 triliunan nih untuk sektor subsidi. Nah tapi kalau harga komoditas terus turun, kayak tadi harga minyak turun ke $100, kita tahu kita kan net impor kalau minyak, tapi kan kalau batu bara net eksportir, otomatis beban subsidi itu akan jauh lebih kecil dibandingkan kemarin waktu di $120. Kalau subsidi mengecil, dana pemerintah nanti membesar untuk bisa dialokasi ke tempat lain, alokasinya kemana ya kita tahu. Nah sekarang masih ada proyek ibu kota baru. Nah kalau ibu kota baru ini jalan ya teman-teman bisa perhatiin di sektor konstruksi. Tapi perhatiin tolong kalau konstruksi cari perusahaan yang pertama dia punya kontrak barunya apakah di atas dari targetnya. Misal sekarang di bulan Agustus, carilah kemungkinan yang di atas 60% kontrak barunya yang udah terpenuhi siapa. Kalau masih jauh di bawah 60%, ya berarti masih teman-teman mungkin bisa cari yang lain dulu gitu, kalau tips dari saya. Jadi
Itu bisa teman-teman perhatiin untuk beberapa sektor saham yang bisa teman-teman lihat. Gitu Pak Reza. Ya, eh, ini belum terbahas terkait dengan perbankan nih, Pak Henry ya. Iya, Karena kita lihat ya market cap paling besar ya di sektor ini gitu ya, ya betul. di apa dunia. Nah, perbankan sendiri gimana menurut Ko Henry? Baik, pertama memang sebenarnya dari sisi pertumbuhan kredit itu tumbuh Pak, luar biasa ya, tumbuh 9% lebih, 9,3%. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi kredit, memang perbankan itu lagi bagus-bagusnya, kita perhatiin sekarang. Cuma memang kita tahu Bank Indonesia tahun ini untuk menjaga inflation, Bank Indonesia ini kan sekarang sedang menaikkan giro wajib minimum Pak, untuk beberapa bank. Di 6% lah sekarang, nanti diperkirain bisa sampai 9%. Bayangin kalau dana cadangan perbankan banyaknya ditaruh di deposit facility mungkin. Itu kan sekarang bunganya lagi kecil ya Pak ya, cuma 2,75 kalau nggak salah deposit facility-nya. Jadi memang secara likuiditas akan lebih banyak dimasuk di instrumen yang return-nya tuh rendah gitu. Kalau dia taruh di ngitin giro wajib minimum, makanya itu perbankan memang harganya cukup ke price in sih Pak. Buat long term sih bagus ya, cuma memang harga sekarang menurut saya sih agak udah ke price in lah, walaupun tadi kreditnya udah tumbuh banyak, dia juga loan deposit ratio-nya masih di bawah pre pandemi kemarin. Ketika sebelum pandemi itu biasanya rata-rata untuk bank besar itu di atas 92%. Ininya loan deposit ratio-nya sekarang ada di level 87, 88%. Kelihatannya likuiditasnya besar, tapi ingat bahwa Bank Indonesia juga mulai naikin giro wajib minimum. Jadi banyak dana yang mesti ditaruh akhirnya di Bank Indonesia dulu oleh perbankan kita. Ya, jadi nggak bisa semuanya jual-jualan masuk ke kredit. Nah itu sih Pak, kalau dari sektor perbankan yang saya perhatiin. Ya, kalau kita lihat dari yang tadi Kak Henry sampaikan gitu ya, kita kan tadi ada sektor katakanlah juga apa tadi Aslam masuk di situ gitu ya, sektor industrial gitu kan, kemudian juga ada apa, kemudian juga properti gitu ya, yang termasuk jadi yang masuk dalam unggulan dari Ko Henry ataupun juga skor gitu ya. Kemudian juga ada sektor konstruksi ya, konstruksi, kemudian juga tadi ya properti, teknologi, kemudian juga konstruksi, kemudian juga tadi kita juga sudah bahas terkait finance. Kalau kita lihat sekarang ini di year to date-nya gitu ya, year to date-nya memang sektor properti ini masih mengalami pelemahan yang paling dalam nih, Ya, minus 12,46%. Kemudian disusul dengan tekno juga tadi masuk dalam unggulannya Ko Henry nih, juga mengalami year to date-nya juga masih melemah 10,17% gitu ya. Kemudian kalau di yang mengalami penguatan paling tinggi ini ada sektor energi dan juga sektor transportasi ya, dua sektor yang mengalami penguatan paling tinggi. Hanya memang mungkin terkait dengan energi juga mungkin juga sudah price in gitu ya, Pak Henry ya, sehingga juga angkanya kemungkinan katakanlah harga komoditi juga kembali naik juga kemungkinannya udah sangat kecil. Nah, kemudian seberapa besar sih Ko Henry kalau kita lihat juga sektor properti, atau apakah memang sudah timingnya buat kita masuk sekarang gitu ya untuk properti dengan teknologi, atau katakanlah juga masih wait and see dulu nih Pak Henry? baik. Sebenarnya Pak, kita tuh kalau udah di properti, memang kalau saya itu biasanya tuh hanya alokasi saya di properti itu sekitar 10-15% portofolio Pak. Kalau sekarang itu pun mulai cicil-cicil aja, nggak sampai yang banyak di properti ya Pak ya. Karena memang by downtrend memang itu masih downtrend Pak. Cuma memang kita by investment view ini adalah salah satu sektor yang belum ke price in sama market. Nah, biasanya Pak kalau kita lihat krisis-krisis sebelumnya di tahun 2000, misalnya kalau kita perhatiin 2013, tahun 2009, sektor yang paling terakhir naik itu biasanya properti, Pak. Ketika semua sektor udah recovery. Kalau kita perhatiin, nggak tahu jagoan terakhir itu akan ada di properti. Itu sebagai sejarah tuh memang begitu. Kalau kita perhatiin, aneh memang ya. Apa orang nunggu, mungkin karena orang udah banyak duit, karena udah di sektor-sektor lain udah mulai pulih, saham-saham mereka udah cuan, baru mereka rebalancing gitu ke properti. Cuma memang by historical tuh begitu, Pak. Selalu properti itu yang terakhir. Nah, kalau udah naik tinggi kan sayang momentumnya, Pak. Makanya kalau ada waktu ya, tapi memang butuh kesabaran untuk mulai cicil-cicil di properti. Nah, kalau teman-teman bisa ngerti baca teknikalnya akan jauh lebih menarik, Pak. Tunggu udah volumenya naik, udah di atas uptrend, atau teman-teman lihat paraboliknya sudah di bawah, udah muncul titik-titiknya, udah tinggal teman-teman abai aja kalau kayak begitu. Ikutin aja teknikalnya. Kayak gitu, Pak Reza.
Oke, kalau di sektor itu sendiri, apakah ada pilihan saham dari Sukor mungkin? Sumarekon, oke Ini. Pak, kalau kita perhatiin ya, karena ini yang bankland-banklandnya itu cukup besar. Sumarekon, terus juga BSDE sama CTRA lah Pak, tiga ini Pak. Oke, baik. Sekali lagi disclaimer on ya, Ko Betul, Henry ya. betul Pak. Beli di tangan Bapak Ibu sekalian ya, ada baiknya memang kita juga your ya, do your own research ya, Ko Henry ya.